Sejarah pernah mencatat bahwa Soekarno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Dan artinya di sini apa? Bahwa anak muda adalah agen perubahan. Sama seperti peristiwa yang terjadi di Eropa, yaitu masa reformasi gereja. Martin Luther dan anak muda lainnya menolak untuk menyetujui apapun peraturan dari gereja yang menyimpang. Maka sama halnya seperti kehidupan kita, nakku, kalianlah nanti akan menjadi agen-agen perubahan dari negeri ini. Kalian bisa menjadi sesuatu kelak di masa depan. Maka tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pastikan kamu menambah pengetahuan tentang pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita memulai materi kita hari ini, Ibu mau ucapkan selamat terlebih dahulu kepada anak-anak kami yang mendapat poin tertinggi dalam tugas membuat peta konsep. Siapakah dia? Yang pertama, selamat kepada Melisa. Kemudian menyusul Rory. Setelah itu selanjutnya Erin, dan yang terakhir ada Juwita. Ya, selamat kepada anak kami karena mendapat nilai tertinggi dan hasil karyanya berhasil diposting di video materi kita. Maka Ibu sarankan agar anak-anak kami sekalian tetap mengerjakan tugas dengan maksimal agar catatan ataupun nanti tugas selanjutnya punya kalian yang akan kita posting ke video materi kita. Maka mari tetap semangat mengerjakan tugasnya. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dengan semangat dan bergembira dalam memahami materi mengenai reformasi gereja dan mengetahui dampaknya yang masih dirasakan hingga sekarang. Dan tentunya dapat mengambil hikmah dari pembelajaran reformasi gereja ini. Konsep reformasi gereja. Nah, jadi ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, latar belakang atau sebab terjadinya reformasi gereja. Kemudian setelah itu, faktor pendukung dan penghambat adanya reformasi gereja. Dan yang terakhir, akibat atau dampak dari reformasi gereja. Pengertian reformasi gereja. Reformasi gereja adalah upaya perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang lurus. Di mana pada saat itu gereja didominasi oleh ajaran Katolik, bahkan negara sekalipun didominasi oleh ajaran Katolik. Nah, maka arti dari reformasi gereja, Ibu ulangi sekali lagi, adalah sebuah upaya perbaikan dan kembali kepada ajaran gereja yang lurus. Dan reformasi gereja ini paling nyata nanti terlihat ketika dilakukannya kegiatan penjualan surat pengampunan dosa atau disebut sebagai surat aplat. Nah, jadi pada zaman dulu, terkhusus ketika gereja Katolik memimpin negara, ada yang namanya penjualan pengampunan dosa. Bagi warga Katolik atau juga warga Roma saat itu, kalau ingin dosanya diampuni, maka caranya adalah membeli surat pengampunan dosa yang ditulis oleh pihak gereja sendiri. Nah, padahal hal itu dilakukan untuk mengumpulkan kas gereja, karena notabene-nya pada masa itu seluruh orang-orang yang bekerja di gereja Katolik hidupnya itu berpoya-poya, hidupnya menghambur-hamburkan uang. Jadi mereka butuh dana untuk hidup berpoya-poya tadi, sehingga maka kalinya mereka jual surat pengampunan dosa. Nah, latar belakang terjadinya reformasi gereja itu ada 4. Nah, yang pertama, Kristen resmi sebagai agama kekaisaran Romawi. Nah, karena itu nanti akhirnya muncul yang namanya penolakan dari berbagai kalangan. Di sini terkhusus Kristen Katolik. Kemudian muncul dominasi gereja. Kebangkitan humanisme dan ilmu pengetahuan dan kesenian dimanfaatkan untuk kepentingan religi.
Nah, reformasi gereja ini terjadi pada abad pertengahan, yaitu pada abad 15 dan abad 16 sebelum Masehi. Nah, ini dia. Kalau yang ini tadi adalah ciri-ciri dari abad pertengahan. Sekali lagi Bu ulangi, ini adalah ciri-ciri dari abad pertengahan. Ada 4 ciri-ciri dari abad pertengahan. Kalau ini baru latar belakang terjadinya reformasi gereja. Nah, yang pertama terjadinya penyimpangan keagamaan. Itu nanti dilakukan penyogokan terhadap pemuka agama agar memperoleh kedudukan yang tinggi. Jadi, untuk tindakan bayar suap dalam suatu organisasi sudah dilakukan sejak zaman pemerintahan Gereja Katolik di era reformasi gereja. Jadi dari zaman dulu sudah ada yang namanya menyogok. Jadi nggak heran kalau sampai saat ini orang-orang kerap sekali melakukan yang namanya pensuapan atau penyogokan, ya. Nah, tindakan selanjutnya adalah penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensia. Ya, tindakan penjualan surat pengampunan dosa sering disebut sebagai indulgensia. Nah, berikutnya adanya penyimpangan terhadap acara sakramen suci atau ritus pemujaan. Nah, maksudnya di sini pada saat itu sakramen suci dilakukan untuk mengampuni dosa manusia. Sementara sakramen biasanya digunakan agar kita bisa semakin dekat dengan Tuhan, ya. Atau tanda kita mensyukuri kebaikan Tuhan atau memperingati hari tertentu. Nah, itu dia. Kemudian cara hidup para pemimpin agama, biarawan dan biarawati yang tidak benar. Jadi pada masa itu, sekalipun mereka adalah seorang pekerja Tuhan, yaitu biarawan dan biarawati, contohnya pastor dan suster. Nah, pada masa itu mereka hidupnya tidak benar karena mereka suka berpoya-poya, hidup berpesta pora, dan uangnya itu diambil dari uang rakyat. Kemudian latar belakang kedua terjadinya reformasi gereja adanya korupsi atas nama negara. Mereka kumpulkan uang dari rakyat dengan mengatasnamakan itu kepentingan negara. Berikutnya pajak-pajak yang memberatkan karena ambisi kekuasaan kaum bangsawan lokal. Selanjutnya, kebangkitan nasionalisme di Eropa dan perkembangan kapitalisme dan krisis-krisis ekonomi di kawasan Imperium Roma. Ini 5 hal yang menjadi penyebab latar belakang terjadinya reformasi gereja. Nah, selanjutnya faktor pendukung reformasi gereja, yaitu yang pertama adanya fase transisi ekonomi di Jerman, di mana pada waktu itu terjadi proses perubahan dari masyarakat feodal menuju masyarakat ekonomi profit atau menuju masyarakat kapitalis. Artinya di sini ada yang namanya perubahan sistem kehidupan ekonomi di Jerman. Dari yang awalnya petani berubah menjadi pedagang. Ya, di sini maksudnya masyarakat feodal itu bercerita tentang pertanian. Sedangkan masyarakat ekonomi profit atau kapitalis berbicara mengenai masyarakat yang berdagang. Kemudian yang kedua, adanya pemikiran Martin Luther dalam memprotes kekuasaan Gereja Katolik Roma. Martin Luther itu dijuluki sebagai Bapak Kristen Protestan dunia, ya. Karena Martin Luther lah, maka muncul yang namanya Kristen Protestan. Kalau enggak sebenarnya dulu awalnya kita satu, yaitu Kristen Katolik. Namun karena aksi protes yang dilakukan Martin Luther terhadap gereja pada masa itu, dan sejarah mencatat atau mengangkat Martin Luther sebagai tokoh penting khususnya di bidang keagamaan, maka ia dijuluki sebagai Bapak Kristen Protestan dunia. Nah, ini dia 2 hal yang menjadi faktor pendukung reformasi gereja. Nah, kalau faktor penghambatnya, saat itu Jerman masih merupakan negara agraris yang terbelakang dibandingkan negara-negara Eropa lainnya, dan kuatnya pengaruh Katolisme yang bersifat konservatif di Jerman. Artinya di sini
Waktu itu Jerman masih menjadi negara pertanian yang terbelakang. Udah gitu juga pada saat itu doktrin Katolik atau juga ajaran-ajaran gereja Katolik yang menyimpang pada saat itu sangat kuat di Jerman, sangat menguasai kehidupan Jerman. Ya, nah selanjutnya kita ke tokoh-tokoh reformasi gereja. Jadi ada beberapa tokoh yang merupakan pelopor diadakannya reformasi gereja. Yang pertama ada Martin Luther yang tadi dijuluki sebagai Bapak Kristen Protestan dunia. Kemudian ada Zwingli. Selanjutnya Erasmus Desiderius Retodoramus. Ya, Erasmus Desiderius Retodoramus. Kemudian yang keempat ada John Calvin. Yang kelima ada John Wycliffe dan yang terakhir ada John Knox. Nah, ini limanya naku adalah tokoh-tokoh pelopor reformasi gereja. Kemudian pemikiran Martin Luther terkait reformasi gereja. Ada dua pemikiran dari Martin Luther, ya. Yang pertama, penolakan Martin Luther terhadap surat-surat pengampunan dosa atau indulgensia yang dijual oleh Paus. Itu pemikiran yang pertama, dia menolak surat penjualan pengampunan dosa. Yang kedua, sakramen hanya digunakan untuk membantu keimanan, tetapi bukan sama sekali alat untuk mencapai rahmat Tuhan dan jalan keselamatan. Artinya di sini sakramen itu digunakan untuk mendekatkan kita sama Tuhan, menguatkan iman kita, bukan untuk mencapai keselamatan, bukan. Itu tadi maksudnya penyimpangan sakramen. Nah, ini dia dampak atau akibat dari reformasi gereja. Atau dampak atau akibat reformasi gereja ini merupakan titik akhir dari perjuangan Martin Luther. Nah, ada dua nanti dampaknya. Yang pertama, reformasi ini menimbulkan Western Christendom, artinya muncul negara-negara kecil atau negara-negara otonomi yang nantinya kekuasaannya tidak lagi bergantung kepada Katolik Roma pada masa itu. Ya, muncul negara-negara nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan. Itu maksudnya. Jadi negara-negara tersebut sudah bebas ingin menganut ajaran agama apa. Udah juga dia sudah bebas, pemerintahannya itu hanya dipegang oleh pemerintah, bukan dari pihak gereja. Nah, yang kedua, reformasi ini mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil. Seperti ada aliran Lutherisme, aliran Calvinisme, kemudian aliran Anglikanisme, Quakerisme, dan Katolikisme. Ya, jadi sebenarnya kenapa nanti sampai saat ini ada banyak gereja-gereja yang berbeda aliran, banyak agama yang berbeda aliran, itu semua dampak atau akibat dari reformasi gereja yang masih kita rasakan sampai saat ini. Sehingga nanti ada gereja Katolik, kemudian juga ada, khususnya di Kristen Protestan ada banyak gerejanya. Ada yang gereja GPKP, HKBP, GKPI, kemudian GPDI, GBI, dan ada Elim, dan lain sebagainya. Itu yang diakibatkan dari reformasi gereja tadi. Itulah tadi materi kita, dan Ibu harap tentunya hari ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan anak kami sekalian dan dapat mengambil hikmat dari materi kita hari ini. Terserah kamu mau ngambil hikmatnya seperti apa. Mungkin kamu ingin memilih tokoh Martin Luthernya, jadi kamu harus berani untuk berkata tidak pada suatu hal yang tidak kamu setujui dan tidak baik, atau kamu mungkin mengambil hikmat bahwa perubahan itu dilakukan oleh orang-orang yang mau bekerja sama seperti Martin Luther dan kawan-kawannya. Terserah anak-anak kami sekalian. Dan Ibu ingatkan, tetap semangat kerja
mengerjakan tugasnya dengan baik dan jaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker. Dan satu hal yang mau Ibu katakan, salam jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.